kembali di hari Minggu ini. Kalian siap untuk beribadah? Pasti udah siap ya. Udah siap di depan televisi kalian masing-masing. Sudah sarapan, sudah gosok gigi pastinya ya. Yuk sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu online kita tutup mata, kita berdoa dulu. Haleluya, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu selama sepekan minggu ini Tuhan. Engkau yang sudah memelihara hidup kami, menjaga dan memberkati kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian sekolah minggu online kami ini. Kiranya Engkau memimpin seluruh rangkaian acara kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Engkau ambil alih seluruhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Kita puji Tuhan. Mazmur 119 ayat 16. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Kakak-kakak, nama saya
osis akan ada hafalan. Mazmur 119 ayat 16. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di sekolah minggu online pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami siap mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan video berikut. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 murid-Nya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua murid-Nya untuk duduk dan sementara Ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih, karena itu Ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar Ia tidak mati di salib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-murid-Nya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-murid-Nya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut hingga keringatnya menjadi seperti darah.
Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ya, kita sudah menyaksikan video tadi dan ada 3 hal yang KRS mau tanyakan buat adik-adik sekalian. Yang pertama adalah di taman apa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya. Yang kedua, ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan di taman tersebut. Dan yang ketiga, apakah Tuhan Yesus taat kepada rencana daripada Allah Bapa? Oke. Yuk kita sama-sama bahas. Kita sama-sama jawab ya adik-adik ya. Yang pertama, di taman apa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya? Taman Getsemani. Sama-sama bilang sama Kairos, Taman Getsemani. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua yang tadi Kairos tanyakan adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani? Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Ya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus menggenapi rencananya Allah Bapa. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, adik-adik tahu nggak apa yang murid-muridnya lakukan? Ya, murid-muridnya tidak ikut berdoa bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi murid-muridnya ngantuk dan tertidur. Nah, yang ketiga pertanyaannya adalah apakah Tuhan Yesus menggenapi rencana Allah Bapa dalam kehidupannya? Jawabannya ya. Tuhan Yesus taat dan mengikuti setiap rencana yang Allah Bapa berikan. Ya. Nah, Tuhan Yesus marah nggak ketika murid-muridnya tertidur, tidak ikut berdoa bersama dengan Tuhan Yesus, tidak berjaga-jaga? Iya, Tuhan Yesus penuh kasih. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus mengampuni. Ya, bilang bersama-sama dengan Kairos yuk, mengampuni. Ya, Tuhan Yesus penuh cinta sama kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Ya. Jadi, kalau kita buat kesalahan, ya kita berbuat salah, ya bukan hanya minta maaf kepada orang tua saja, tetapi adik-adik harus minta maaf juga sama Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita melakukan kesalahan berarti kita tidak taat sama Tuhan. Ya, kita tidak patuh sama Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan perbuatan yang salah, kita harus berani minta maaf. Ya, kalau sudah marah-marah sama mama papanya, minta maaf. Kalau sudah ngambek-ngambek ya sama temennya atau sama orang-orang di rumah, adik-adik juga harus minta maaf. Ya, belajar minta maaf. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, ya Tuhan Yesus mengajarkan mengampuni murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus tahu nggak kalau murid-muridnya akan tertidur? Harus percaya bahwa Tuhan Yesus tahu segala sesuatunya. Tetapi Tuhan Yesus gak marah-marah, tapi Tuhan Yesus mengampuni. Dan hari ini kita belajar bahwa di dalam Tuhan, hanya satu ya,
Hanya satu Tuhan nih, satu Tuhan. Yesus namanya yang mengampuni kesalahan adik-adik dan Kak Ernest. Yesus namanya. Yesus yang mati, ya, yang dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kita akan merayakan hari kematiannya dan kebangkitannya. Dan Kak Ernest percaya bahwa adik-adik akan belajar untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Adik-adik belajar untuk mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Roh Kudus, sehingga kehidupan adik-adik menjadi berkat. Dan adik-adik bukan hanya menjadi berkat, tetapi adik-adik menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, ya, untuk memasyurkan kerajaannya. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Siapa yang punya musuh atau siapa yang punya teman berantem, ya, yang belum memaafkan, hari ini harus mengampuni. Sama-sama bilang sama Kak Ernest, mengampuni. Ya, karena karya terbesar Tuhan Yesus adalah mengampuni setiap orang-orang, termasuk Kak Ernest dan adik-adik. Ya, rencana Tuhan terbesar dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah Dia mengampuni setiap dosa kita. Ya, yuk sama-sama taruh tangan kanan adik-adik di dada, taruh tangan kanan. Kak Ernest mau berdoa, kita berdoa bersama ya. Yuk tutup matanya. Tuhan Yesus, ajari setiap kami untuk mengampuni. Ajari setiap kami untuk terus taat sama Tuhan. Ajari kami untuk terus hidup dalam kebenarannya Tuhan. Hidup dalam kekudusannya Tuhan. Hidup dalam anugerahnya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kalau kami punya kesalahan, Tuhan ampuni kami. Kalau kami punya dendam atau kami punya menyimpan kesalahan teman-teman kami, Tuhan ampuni kami. Apabila kami sering Tuhan membantah atau sering ngomong kasar sama orang tua kami, Tuhan ampuni kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang memberkati, menjadi hidup yang diberkati, dan hidup kami menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus mengampuni kami. Tuhan Yesus memulihkan setiap kami. Tuhan Yesus mengajarkan untuk setiap kami taat pada rencananya Tuhan. Dan ketika kami akan taat, kami belajar untuk mengampuni dulu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan, nama Tuhan yang kami agungkan, dan nama Tuhan yang kami muliakan dalam seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Belajar mengampuni, belajar mengasihi, belajar untuk taat sama Tuhan Yesus Kristus. Yesus namanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Ayat hafalan minggu hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat 18. Mazmur 25 ayat 18. Ampunilah segala dosaku. Ampunilah segala dosaku. Kak Ernest yang akan mengucapkan kalimatnya dan adik-adik yang memperagakan gerakannya. Siap? Mazmur 25 ayat 18. Mazmur Ampunilah segala
dosaku. Ya, jika adik-adik sudah bisa menghafalkan beserta dengan gerakannya, jangan lupa dikirim ke redaksi Sekolah Minggu Online Agenka. Dan setiap apa yang dikirim pasti akan ada gift-nya. Ya, ditunggu videonya di redaksi Sekolah Minggu Online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, terima kasih kalian sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak harap kalian gak cuma sebagai pendengar aja ya. Kalian harus melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Supaya itu menjadi berkat buat kita. Supaya Tuhan menolong hidup kita. Yuk, sekarang kita akhiri ibadah kita ini. Kita tutup mata, kita berdoa ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi terang bagi hidup kami, menjadi pelita di setiap langkah kaki kami. Ajarkan kami untuk dapat menerapkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kita tidak hanya sebagai pendengar-pendengar firman-Mu saja Tuhan, kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak guru-guru sekolah minggu kami, adik-adik kami semuanya, di dalam nama-Mu Engkau memberikan kami semuanya kesehatan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.